Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sidi Kurnia Saputra. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen penting dalam sebuah PC untuk memperdalam pemahaman kita tentang teknologi komputer. Oke, langsung saja. Penjelasan lengkap komponen PC dan fungsinya. PC atau personal komputer merupakan perangkat yang terdiri dari berbagai komponen utama yang dirakit bersama untuk membuat sebuah sistem yang dapat digunakan untuk keperluan komputasi seperti bermain game, desain grafis, pemrograman, kebutuhan kerja lainnya. Berikut ini adalah penjelasan lengkap dari komponen PC termasuk fungsi dan peran masing-masing. Untuk yang pertama adalah Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah komponen terpenting dari sebuah komputer dan sering juga disebut sebagai otak dari PC. CPU bertugas untuk mengeksekusi instruksi dari program yang dijalankan oleh komputer. CPU modern biasanya memiliki beberapa inti core yang masing-masing dapat menjalankan tugas secara paralel untuk meningkatkan performa. Struktur dari CPU itu ada core. Setiap core bertindak seperti CPU mini yang menjalankan instruksi secara independen. Semakin banyak core, semakin baik untuk pemrosesan multitasking. Yang kedua itu dari struktur CPU ada thread. Setiap core biasanya mendukung 2 thread yang memungkinkan pemrosesan tugas secara bersamaan. Yang ketiga ada cache memory, terdiri dari 3 level yaitu L1, L2, dan L3 yang berfungsi sebagai memori sementara untuk mempercepat pemrosesan dari data RAM ke CPU. Ini adalah contoh dari CPU gambarnya. Fungsi utama CPU itu untuk melakukan kalkulasi logis dan aritmatika, menjalankan instruksi program, dan mengatur aliran data antara komponen lain, menyinkronkan semua aktivitas di dalam sistem. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen PC. Komponen seperti GPU, CPU, RAM, dan penyimpanan dipasang ke motherboard menggunakan slot dan konektor yang sesuai atau cocok. Bagian-bagian motherboard itu ada soket CPU, tempat untuk CPU dipasang atau diletakkan. Dan setiap motherboard memiliki jenis soket CPU yang berbeda. Nah, yang kedua, di motherboard juga ada slot RAM, tempat untuk memasang memori RAM. Yang ketiga ada slot PCIe, tempat pemasangan GPU, kartu suara, dan perangkat ekspansi lainnya. Yang ketiga ada chipset untuk mengatur komunikasi antara CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan. Chipset juga berperan dalam menentukan kecepatan transfer data yang didukung. Yang ketiga ada power connector, menghubungkan sebuah motherboard ke power supply untuk mendapatkan daya listrik. Fungsi utama motherboard itu untuk menghubungkan semua komponen internal. Yang ketiga ada RAM. RAM adalah memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diakses oleh CPU. RAM tidak menyimpan data secara permanen sehingga ketika PC dimatikan data di RAM akan hilang juga. Jenis-jenis RAM itu ada DDR, DDR2, 3, 4, dan yang terbaru adalah 5. Fungsi utama RAM yaitu menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang diakses oleh CPU, memungkinkan aplikasi berjalan lebih cepat dan multitasking yang lebih efisien. Semakin besar RAM, semakin banyak juga aplikasi atau tab yang bisa dibuka. Yang keempat adalah GPU atau Graphics Processing Unit. GPU bertanggung jawab untuk memproses atau menghasilkan gambar yang ditampilkan di monitor. GPU juga digunakan untuk
aplikasi yang membutuhkan pemrosesan grafis yang intensif seperti render 3D atau desain 3D, rendering video, atau untuk AI. Fungsi utama GPU adalah mengelola dan menampilkan gambar dan video ke monitor dan membantu CPU dalam tugas pemrosesan paralel seperti komputasi ilmiah. Yang kelima adalah storage. Storage ini ada dua macam, yaitu hard disk atau HDD dan solid state drive atau SSD. Penyimpanan adalah tempat di mana sistem operasi, aplikasi, dan data-data pengguna disimpan. Ada dua jenis penyimpanan utama dalam PC, yaitu hard disk menggunakan piringan berputar seperti kaset atau CD dan lengan mekanis untuk membaca dan menulis data. HDD biasanya lebih murah dan namun lebih lambat dibandingkan SSD, sedangkan SSD menggunakan chip untuk menyimpan data tanpa bagian yang bergerak sehingga lebih cepat dan lebih tahan lama dibandingkan hard disk atau SSD. Jenis-jenis SSD adalah ada SSD SATA yang berbentuk kotak dan NVMe atau yang lebih baru itu berbentuk kepingan dan lebih kencang. Fungsi utama storage untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Dan yang keenam adalah PSU atau Power Supply Unit. Ini contoh gambarnya seperti ini. PSU adalah komponen yang memberikan daya listrik ke seluruh komponen di dalam PC. PSU mengonversi arus listrik dan sumber daya eksternal menjadi daya yang dapat digunakan oleh komponen internal. Tipe-tipe PSU itu ada 3. Yang pertama modular. Kabel PSU dapat dilepas-lepas sesuai kebutuhan sehingga lebih rapi dan terlihat lebih estetik. Non-modular, semua kabel terhubung permanen, biasanya lebih murah. Semi-modular itu beberapa kabel permanen dan beberapanya lebih bisa dilepas atau dapat dilepas. Fungsi utama PSU itu untuk melindungi sistem dari lonjakan daya listrik agar listriknya stabil. Menyediakan daya yang stabil untuk menjaga performa PC tetap optimal dan mengonversi listrik AC dari sumber daya menjadi DC untuk komponen PC. Dan yang ketujuh adalah tempat untuk menampung dan melindungi komponen PC, yaitu casing. Ini gambarnya. Tidak hanya sekedar penutup tetapi juga memainkan peran penting dalam aliran udara dan pendinginan. Jenis casing ada 3, ada yang mini tower, mid tower, dan full tower. Ada yang besar, ada yang kecil. Fungsi utama casing yaitu mengatur aliran udara dan mendinginkan komputer, menyediakan akses mudah untuk perawatan dan peningkatan hardware atau perangkat keras. Yang ke-8 adalah sistem pendingin, heatsink, kipas atau liquid cooler. Sistem pendingin berfungsi untuk menjaga suhu komponen agar tetap stabil, terutama pada CPU dan GPU, menghasilkan panas tinggi selama operasi. Jenis sistem pendinginan itu heatsink, alat pasif yang menyerap panas dari GPU dan CPU dan mengalirkan ke udara. Yang kedua adalah air cooling, menggunakan kipas untuk membuang panas. Yang ketiga adalah liquid cooling, menggunakan cairan pendingin dan mentransfer panas dari komponen. Fungsi utama pendinginan untuk mencegah overheat dan kerusakan pada komponen, menjaga suhu dan mengurangi kebisingan. Itu untuk yang sistem dengan pendingin cair. Yang ke-9 itu ada perangkat input dan output, seperti keyboard dan mouse, monitor atau printer dan scanner. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari fungsi-fungsi komponen PC atau komputer pribadi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan
Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.